Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah surga yang terpercaya. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Di antara para sahabat Rasulullah SAW, terdapat seorang pemuda pemberani yang namanya tercatat dalam sejarah Islam sebagai salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang mujahid, pemanah ulung dan panglima yang disegani. Namanya harum sebagai sosok yang taat, teguh, dan selalu membela Rasulullah dalam suka maupun duka. Awal keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di Makkah, sekitar 20 tahun sebelum kenabian. Ia berasal dari Bani Zuhrah, salah satu kabilah Quraisy. Sa'ad dikenal sebagai pemuda yang cerdas, tangguh, dan memiliki insting kepemimpinan yang kuat. Saat cahaya Islam mulai menyinari tanah Makkah, Sa'ad adalah orang ketujuh yang memeluk Islam melalui ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sa'ad memeluk Islam pada usia muda, sekitar 17 tahun. Keputusannya ini membuat keluarganya marah besar. Ibunya yang sangat mencintainya mengancam akan mogok makan hingga mati jika Sa'ad tidak meninggalkan Islam. Dalam peristiwa itu, keteguhan iman Sa'ad diuji. Ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, ketahuilah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan satu demi satu keluar dari tubuhmu karena kau memaksaku meninggalkan agama ini, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW." Pengorbanan Sa'ad atas keyakinannya, inilah yang menyebabkan Allah menurunkan ayat dalam surah Luqman, ayat 14-15, yang menegaskan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, namun tidak menaati mereka jika mereka memaksa untuk menyekutukan Allah. Mujahid pertama yang melukai musuh demi Islam, Sa'ad dikenal sebagai salah satu sahabat pertama yang menghunuskan pedang demi membela agama Allah. Dalam salah satu peristiwa di awal dakwah Islam, ketika kaum musyrikin Makkah menyerang kaum muslimin, secara sembunyi-sembunyi, Sa'ad membalas dengan keberanian yang luar biasa. Ia menjadi sahabat pertama yang melukai musuh di jalan Allah. Keberanian ini bukan semata-mata karena kekuatan fisik, melainkan karena keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW pun sangat mencintainya. Dalam berbagai pertempuran, terutama Perang Uhud, Sa'ad menunjukkan keberanian luar biasa. Sang pemanah Rasulullah. Salah satu julukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal adalah pemanah Rasulullah. Dalam Perang Uhud, Sa'ad menunjukkan kemahiran memanahnya secara luar biasa. Ia berdiri teguh di sisi Rasulullah yang saat itu tengah diserang dari berbagai arah. Dengan panah di tangan, Sa'ad melindungi Nabi Muhammad SAW, melesatkan panah demi panah ke arah musuh. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda kepada Sa'ad, "Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Panahlah wahai Sa'ad, aku menebusmu dengan ayah dan ibuku. Ini adalah ungkapan luar biasa yang menunjukkan betapa besar kecintaan Rasulullah kepada Sa'ad. Tak pernah beliau ucapkan kata-kata tersebut kepada sahabat lain, kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin bijaksana dan panglima andal. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sa'ad melanjutkan perjuangan Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Puncak peran penting Sa'ad terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu, Kekaisaran Persia yang besar dan megah menjadi target perluasan wilayah Islam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang dalam ekspedisi melawan Persia. Ini bukan keputusan ringan, mengingat kekuatan Persia sangatlah besar. Namun Umar tahu Sa'ad bukan hanya tangguh di medan perang, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan. Pertempuran Qadisiyah. Pertempuran Qadisiyah adalah titik balik kemenangan Islam atas Persia. Sa'ad memimpin pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pasukan Persia. Namun dengan strategi yang matang, motivasi keimanan yang tinggi, dan kepercayaan pada pertolongan Allah, pasukan muslimin berhasil meraih kemenangan. Telak Sa'ad memimpin pasukan meskipun dalam keadaan sakit keras, bahkan tidak mampu duduk tegak.
ia tetap memberi instruksi dari atas tempat tidurnya, menunjukkan keteguhan hati dan komitmen terhadap tugas. Dalam pertempuran ini, salah satu tokoh utama Persia, Rustum, tewas. Kemenangan Qadisiyah membuka jalan bagi penaklukan ibu kota Persia, Madain, dan kemudian seluruh wilayah kekuasaan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, gubernur, dan penegak keadilan. Setelah kemenangan besar tersebut, Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad sebagai gubernur di wilayah Kufah. Namun, jabatan ini tak membuat Sa'ad tinggi hati. Ia menjalankan tugasnya dengan adil, tidak korup dan menjauhi kemewahan. Ketika ada tuduhan terhadapnya mengenai ketidakadilan dalam memimpin salat, Umar mengirim penyelidik ke Kufah. Setelah diperiksa, ternyata Sa'ad tidak bersalah. Umar tetap mencopotnya dari jabatan bukan karena kesalahan, tetapi karena ingin menjaga citra keadilan di mata rakyat. Sa'ad menerimanya dengan lapang dada, tanda kedewasaannya dalam menerima takdir Allah. Didoakan Nabi, doa yang mustajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Sa'ad dengan doa yang istimewa. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika ia berdoa kepadamu. Sejak saat itu, Sa'ad dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajab. Banyak kisah tentang bagaimana doa-doa Sa'ad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, ada seseorang yang mencaci maki Sa'ad dan memfitnahnya. Sa'ad tidak membalas dengan kata-kata, melainkan ia berdoa kepada Allah agar orang itu mendapat balasan. Tak lama kemudian, orang itu tertimpa musibah besar. Namun, Sa'ad bukanlah orang yang suka menggunakan doanya untuk membalas dendam pribadi. Ia hanya berdoa kepada Allah dalam kondisi yang sangat mendesak dan selalu menjaga lisannya dari kata-kata kotor. Ketakwaan inilah yang menjadi dasar kekuatan spiritualnya. Wafat dalam keheningan dan kemuliaan. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada usia sekitar 80 tahun. Pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ia adalah sahabat terakhir dari 10 orang yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Ia memilih mengasingkan diri dari hiruk-pikuk politik, terutama setelah peristiwa fitnah besar pasca wafatnya Utsman bin Affan. Menjelang wafat, Sa'ad meminta agar ia dimakamkan dengan jubah yang pernah ia pakai saat Perang Badar. Jubah itu robek dan telah lusuh, namun bagi Sa'ad, itulah pakaian kehormatan. Ia ingin bertemu Allah dengan pakaian yang ia kenakan saat pertama kali berjuang demi agamanya. Jenazahnya dimakamkan di Baqi, dan umat Islam mengenangnya sebagai pejuang sejati, seorang pemimpin yang adil dan sahabat terpercaya Rasulullah. Penutup, teladan abadi Sa'ad bin Abi Waqqas bukan hanya dikenal karena keahliannya dalam memanah atau kepiawaiannya dalam memimpin pasukan. Ia dikenang karena keteguhan imannya, kejujuran, keberanian dan sikap tawakalnya yang luar biasa. Ia membela Islam sejak awal dakwah hingga akhir hayatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut namanya sebagai salah satu dari Asyrah Mubasyarah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah bintang di langit sejarah Islam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.